Kasus kekerasan terjadi lagi di sekolah. Belum lama ini viral berita kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswa sekolah Binus Serpong kepada seorang temannya. Kasus kekerasan ini menarik perhatian publik karena menyeret beberapa nama publik figur seperti Vincent Rompis dan Arif Suditomo, di mana anak-anak mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Dalam berita yang beredar, anak-anak pelaku kekerasan tergabung dalam geng Tai yang sudah ada selama 9 generasi dan beranggotakan siswa kelas menengah atas. Geng tersebut biasanya dipimpin oleh para senior atau kelas 12 yang disebut dengan Agit. Dan biasanya merekalah yang akan mengendalikan dan merekrut anggota baru. Anggota geng Tai akan diberikan beberapa fasilitas khusus, seperti tempat parkir yang khusus dekat kampus. Namun yang paling menggiurkan adalah naiknya status atau derajat anggota geng di sekolah. Menurut Resa Indragiri Amril, seorang pakar psikologi forensik, polisi harus berhati-hati dalam mengusut kasus ini. Dari kronologi yang beredar, menurut Resa, kasus ini bisa digolongkan sebagai ragging ketimbang bullying. Ragging dan bullying sama-sama kekerasan. Bedanya dalam kasus bullying, pelaku dan korban bisa dibedakan secara hitam putih. Namun dalam kasus ragging tidaklah demikian. Karena korban sudah tahu akan menerima kekerasan sebagai konsekuensi agar bisa bergabung menjadi anggota geng. Namun terlepas dari apa hasil penyelidikan kasus dari pihak kepolisian, kita patut mengetahui mengapa anak-anak remaja suka membuat dan bergabung dalam sebuah geng. Sebenarnya, keinginan manusia untuk hidup berkelompok tidak hanya dimulai pada usia anak remaja atau anak-anak. Naluri alami manusia memang mencari dan ingin hidup berkelompok. Jika menggunakan teori Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan hierarchy of needs, berkelompok bisa dikatakan sebagai kebutuhan manusia. Dalam hierarchy of needs, setelah kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan fisik terpenuhi, manusia memiliki kebutuhan berelasi untuk memenuhi rasa memiliki dan dimiliki. Oleh anak remaja, ngegeng dijadikan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan ngegeng, rasa memiliki dan dimiliki anak remaja merasa dipenuhi. Kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki juga terkait dengan pencarian identitas anak remaja. Pencarian identitas atau jati diri adalah bagian dari tahapan perkembangan remaja. Hal ini disebabkan pada masa remaja, individu mengalami transisi akibat perubahan fisik dan psikologis dari kanak-kanak menuju dewasa. Upaya menyelesaikan krisis identitas guna membentuk identitas diri, remaja sangat membutuhkan dukungan dari teman sebayanya. Remaja sering ingin melepaskan dirinya dari orang tua dan mengarahkan perhatiannya pada hal-hal di luar lingkungan keluarganya, seperti bergabung dengan teman sebaya. Remaja bahkan lebih mempercayai teman-temannya dalam pengambilan keputusan. Mereka juga cenderung melakukan apa saja dan berperilaku sesuai dengan harapan teman-temannya. Keadaan ini dipicu oleh keinginan mereka untuk diakui eksistensinya dan diterima dalam kelompok remaja tersebut. Dengan ngegeng, anak remaja mendapatkan identitas yang baru dan jelas sebagai anggota atau bagian dari geng tersebut. Terlebih lagi dengan ngegeng, anak remaja bisa mendapatkan penghargaan dan terpandang yang bisa membantu menambah rasa percaya diri mereka. Selain kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki, dalam perkembangan sosialnya, anak remaja juga mencari teman-teman yang memiliki minat yang sama. Hal ini biasanya dimulai dari masa kanak-kanak, ketika mereka mulai mencari dan berteman dengan teman-teman yang punya kesamaan minat. Hal ini timbul ketika anak-anak beradaptasi dengan lingkungan di luar keluarganya. Untuk beradaptasi di lingkungan yang baru di luar keluarga, anak-anak mencari teman atau kelompok dengan kesamaan minat
untuk sama-sama belajar dan mengenal dunia luar. Naluri dari kecil ini akan terbawa hingga usia remaja, sehingga tidak heran anak-anak remaja suka bergabung dengan geng. Perlukah orang tua melarang anak remajanya ngegeng? Menilik alasan-alasan di atas, orang tua tidak perlu melarang anak remajanya untuk ngegeng. Ya, walaupun kata geng memiliki konotasi negatif, namun jika dijadikan wadah atau komunitas yang positif, maka akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan anak remaja. Hal ini bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, ia selalu bersama-sama dengan para murid. Dari kelompok ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Geng sebagai media eksplorasi dan belajar. Tuhan Yesus memanggil para murid dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sebagai nelayan, pemungut cukai, pengikut partai garis keras, dan sebagainya. Namun mereka semua dipanggil dengan satu kesamaan panggilan dan minat, yaitu dijadikan penjala manusia. Selama 3,5 tahun, para murid bersama-sama berkeliling dan belajar bersama. Mereka belajar saling mengenal dan juga belajar untuk melihat sekeliling mereka dari perspektif Tuhan Yesus. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh anak remaja dalam geng yang mereka ikuti. Geng yang dibangun karena kesamaan minat bisa dijadikan media untuk mengeksplorasi dunia dengan cara saling mengenal dan belajar bersama. Geng sebagai media saling membangun. Tidak bisa dipungkiri, para murid juga mengalami dinamika relasi yang naik turun. Ada kalanya mereka berselisih paham dan juga bertengkar. Namun Tuhan Yesus tetap mengajarkan mereka untuk saling mendoakan dan saling mengasihi. Alkitab pernah mencatat bagaimana para murid peduli dengan keadaan ibu mertua Petrus yang sedang sakit dan memberitahukan kepada Tuhan Yesus untuk mengunjungi dan menyembuhkannya. Komunitas Tuhan Yesus dan para murid bukan hanya perkumpulan biasa, tetapi mereka belajar untuk saling mengasihi dan membangun satu dengan yang lainnya. Budaya baik yang bisa dibangun dalam ngegeng adalah saling membangun. Selain sebagai media eksplorasi dan belajar, ngegeng juga bisa dijadikan media untuk saling mengenal kebutuhan masing-masing dan juga saling menolong. Walaupun bisa terjadi dinamika dalam hubungan, namun spirit untuk saling membangun dan membantu harus dijaga dan dipelihara. Geng sebagai media mengenali identitas diri yang sejati. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus membawa misi untuk memulihkan identitas ini dalam diri para murid dan semua orang. Walaupun para murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun dalam setiap kesempatan Tuhan Yesus selalu mengingatkan mereka akan identitas sejati. Dalam beberapa kesempatan, gambar dan rupa Allah diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai terang dan garam dunia, domba-domba milik Kristus, ranting-ranting anggur, dan sebagainya. Tuhan Yesus menolong para murid untuk kembali mengenali dan menyadari identitas sejati mereka ini. Geng yang baik seharusnya tidak menciptakan identitas baru yang melenceng dari gambar dan rupa Allah. Walaupun dalam masa pencarian jati diri, geng yang baik seharusnya menolong anak remaja untuk kembali diingatkan akan identitas sejati ini. Orang tua harus menjadi orang pertama yang menanamkan dan mengingatkan identitas ini dalam diri anak remaja. Dan geng atau komunitas bisa menjadi salah satu media atau menolong anak remaja untuk menemukannya. Kasus kekerasan geng yang terjadi di sekolah Binus Serpong adalah bukti kurangnya atau bahkan tidak adanya pengawasan dan edukasi orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua sebenarnya tidak perlu melarang anak remajanya untuk ngegeng.
Namun, orang tua wajib ikut mengawasi perkembangan perilaku dan sosial anak dalam ngegeng. Pengawasan bisa dilakukan dengan membangun relasi yang intim dengan anak, sehingga anak mau terbuka untuk bercerita, atau bisa dilakukan dengan komunikasi dengan pihak sekolah. Jika orang tua menemukan anak bergabung dengan geng yang melakukan kekerasan atau tidak sesuai dengan geng Tuhan Yesus, maka anak remaja harus diedukasi dan diberi peringatan konsekuensi-konsekuensi yang bisa timbul. Dalam menemukan jati dirinya, orang tua harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam membantu mereka menyadari dan mendapatkan identitas sebagai gambar dan rupa Allah. Dengan kesadaran ini, anak remaja tidak akan melakukan hal negatif atau kekerasan ketika ngegeng dan dapat berkontribusi membentuk geng atau komunitas yang positif. Mau tahu lebih banyak tentang Worldview? Tunggu video kami selanjutnya.